Shalom, senang bisa menjumpai Anda kembali. Selamat datang di Yuteo Channel. Bersama saya, Edward Hanok. Anda bersama saya di kelas belajar bahasa Ibrani Alkitab. Pada saat ini kita akan membahas kata kerja, khususnya kata kerja nifal perfect atau en-katal. Sebelum kita membahas kata kerja nifal lebih jauh, maka saya akan memberikan gambaran sedikit mengenai kata kerja ini. Beberapa waktu lalu kita sudah membahas kata kerja katal atau g-katal atau kal perfect. Kali ini kita akan membahas en-katal atau nifal perfect sebagai kata kerja pasif dari bentuk g-katal atau kal perfect. Kalau kal perfect aktif, maka en-katal ini atau nifal perfect ini adalah bentuk pasif. Nah, di sini kita bisa melihat letak dari kata kerja nifal ini, yaitu pada bentuk pasif. Oleh sebab itu, nanti ini akan juga berdampak pada terjemahan dari kata kerja nifal tersebut di dalam sebuah kalimat. Saya akan memberikan beberapa kosakata yang akan bisa menambah perbendaharaan kata Anda, khususnya kata kerja bahasa Ibrani. Berikut ini adalah sejumlah kata atau kata kerja yang di dalam bentuk kal atau di dalam bentuk g katal, kal perfect, lalu ada nifal perfect atau en-katal. Di sini terdapat sejumlah kata mulai dari kata lakat sampai kepada kata parat. Lakat sampai pada kata parat. Di sana ada bentuk nifalnya, yaitu di sebelah kanan terdapat satu bentuk yang diawali dengan tambahan ni pada awal kata kerja itu. Misalnya pada kata lakat terdapat nilkat. Demikian juga di akhir kata dalam kosakata ini terdapat kata nifrat. Mari kita lihat lebih jauh kata kerja nifal perfect ini atau en-katal ini. Sebagaimana tadi sudah dikatakan bahwa ini adalah bentuk kata kerja pasif. Bentuk kata kerja pasif berarti terjemahannya adalah juga pasif, dari aktif menjadi pasif. Contoh dalam bahasa Indonesia, mengajar, diajar, menubuatkan, dinubuatkan. Demikian juga dalam bahasa Inggris. Nanti ada bentuk aktif, lalu dalam bentuk pasif. Jika Anda memilih untuk berlatih menerjemahkan dalam bahasa Inggris, ini adalah juga dapat membantu Anda mengingat kembali bahwa kata kerja en-katal atau nifal perfect ini adalah bentuk pasif. Setelah itu kita melihat lebih lagi ke dalam kata kerja ini, yaitu secara gramatikal atau secara tata bahasa. Tadi sudah saya katakan bahwa secara tata bahasa nifal ini adalah bentuk pasif dari bentuk g atau kal. Dengan demikian, ini sebenarnya diturunkan dari kata kerja kal tersebut atau g tersebut. Kemudian pada bentuk ini tadi di dalam kosakata saya menyebutkan ada tambahan nun dan hirek, ni. Nah, ini juga adalah sebuah penanda bahwa kata kerja tersebut adalah kata kerja nifal, karena itu dianggap sebagai sebuah tambahan preformatif. Jadi ditambahkan di awal. Lalu kita perlu mencatat bahwa tidak semua kata kerja itu, kata kerja kal perfect atau g katal, memiliki bentuk nifal.
tidak semua. Jadi ada kata tertentu yang memang tidak memiliki bentuk nifal. Atau ada kata tertentu yang tidak memiliki bentuk nifal perfect tetapi memiliki bentuk nifal imperfect atau bentuk n-yiktol. Selain itu, kata kerja yang lain memang absen arti dari atau bentuk dari nifal perfect tetapi memiliki bentuk yang lain, misalnya PL, lalu pual, D itu adalah PL, DP itu adalah pual, lalu TD itu adalah hit pael, H itu adalah hipil, HP itu adalah hopal, dan seterusnya. Dengan demikian, yang dituntut di sini bagi Anda sebagai pembelajar bahasa Ibrani adalah perlu cermat untuk memilih terjemahan. Jika kata itu muncul dalam sebuah ayat dalam Perjanjian Lama, dari salah satu kitab Perjanjian Lama, muncul dalam bentuk pual, maka Anda perlu menggunakan terjemahan dari kata pual itu. Jadi tidak boleh mengambil arti nifal. Demikian seterusnya, sehingga terjemahan Anda konsisten dengan bentuk kata kerja yang muncul di dalam teks tersebut. Nah, silakan Anda bisa melihat di sini adalah beberapa catatan khususnya mengenai tips bagaimana kemudian ketika Anda melihat kosakata di dalam kamus atau leksikon bahasa Ibrani. Ya, ada BDB, ada Halot, dan seterusnya. Itu adalah kamus-kamus yang standar. Sedapat mungkin disarankan bagi Anda untuk menggunakan kamus yang standar. Kamus yang digunakan untuk kerja hermeneutik atau kerja eksegesis. Kita akan mencoba melihat secara leksikal, secara kata. Tadi pengantar sedikit tentang gramatikal, nanti bisa didemonstrasikan di dalam penerjemahan. Sekarang kita lihat dulu perubahan-perubahan dari kata kerja n perfect ini atau n katal atau nifal perfect ini. Nah, berikut ini saya akan meminjam satu kata dari kata pakat, yaitu bentuk nifalnya adalah, bentuk n-nya adalah nifkat. Di sini ada bentuk pakat, kata kerja G atau kal, artinya adalah ia telah mengunjungi. Lalu di sebelahnya ada bentuk nifal atau n, artinya ia telah dikunjungi, atau bisa juga punya makna yang lain dari kata tersebut. Jadi ada beberapa makna dari kata pakat itu di dalam bentuk nifal. Jadi dari pakat berubah menjadi nifkat. Nifkat. Perhatikan sesudah ni, P itu tidak menerima dages lene. Tidak menerima dages lene. Jadi dibaca nif. Bukan nip, tetapi nif. Ini adalah arti yang saya marking di sini atau yang saya berikan tanda di sini. Demikian juga warna kuning dan warna biru atau warna toska ini. Kita lihat di sini adalah arti terhadap kata dalam bentuk nifal dan juga dalam bentuk kal. Mari kita lihat di dalam kamus. Saya meminjam kamus BDB, Brown Driver Briggs. Ini adalah kamus yang cukup tua atau kamus standar yang memang banyak digunakan oleh para sarjana Perjanjian Lama. Nah, di sini terdapat kata pakat. Perhatikan pakat. Kalau kita lihat pakat di sini, artinya sudah terlihat attend, visit, etc. Lalu di bawah ada bentuk kal, kalau kita lihat di paling ujung. Tetapi saya mau soroti di sini adalah bentuk nifal. Nah, di sini ada bentuk n, nifal. Nifal PF itu perfect. Lalu 3 itu berarti orang ketiga, MS itu maskulin tunggal, nifkat. Lalu di sana ada sejumlah arti
Itu misalnya yang pertama dicari atau hilang atau kekurangan. Kemudian di sana juga ada arti kedua yaitu dikunjungi, dan arti ketiga ya juga sama, dan yang terakhir adalah arti keempat itu. Jadi seorang penerjemah atau seorang ekseget yang tentu di sini senang dengan kerja eksegesis harus memperhatikan ini dengan baik. Mari kita lihat perubahannya. Ingat, kata kerja dalam bahasa Ibrani bukan hanya mengenal persona, bukan hanya mengenal jumlah, tapi juga mengenal jenis, maskulin dan feminin. Kita lihat dulu maskulinnya. Orang ketiga maskulin tunggal, nifkat. Jadi dimulai dari orang ketiga, orang kedua, orang pertama. Kemudian nifkata, lalu nifkati, nifkedu, nifkaten, nifkatnu. Jadi orang pertama, orang ketiga, orang kedua, orang pertama tunggal maskulin, orang ketiga umum jamak, orang kedua maskulin jamak, orang pertama umum jamak. Di sini ada orang pertama umum tunggal juga. Jadi ada orang ketiga maskulin tunggal, orang kedua maskulin tunggal, orang pertama umum tunggal. Maksudnya itu digunakan untuk maskulin dan feminin. Jadi sesuai dengan konteks. Nah, orang pertama umum tunggal, orang ketiga umum jamak, orang pertama umum jamak. Jadi bergantung pada konteksnya. Artinya sudah bisa lihat di sini, misalnya nifkat, ia telah terhilang atau dicari, dan seterusnya sampai kepada nifkatnu, kami telah terhilang atau dicari. Sekarang kita lihat bentuk femininnya. Paradigmanya adalah sebagai berikut. Kalau maskulin tentu nifkat, dan pasti ada bentuk feminin yang tidak sama dengan bentuk maskulin. Nah, di sini ada bentuk femininnya. Orang ketiga feminin tunggal adalah nifkedah. Nifkedah. Di sini ada preformatif dan ada aformatif. Jadi tambahan kamet se di belakang itu sebagai penanda ini adalah bentuk feminin. Nifkat, dua swa di belakang kata, di akhir kata itu keduanya adalah bentuk swa silent, itu bentuk swa diam. Lalu ada bentuk orang pertama umum tunggal, nifkati. Nifkedu orang ketiga umum jamak, itu yang tadi saya katakan bahwa ada maskulin dan feminin, bisa kedua-duanya menggunakan ini. Lalu nifkaten, kalau pada bentuk maskulin itu tem dengan mem sofit atau mem final. Nah, di sini adalah nifkaten, nun sofit atau nun final, ten bukan tem. Lalu ada nifkatnu, sama juga dengan maskulin. Artinya di sini orang pertama umum jamak. Nah, tentu ini menunjuk kepada bentuk feminin, sehingga yang menjadi subjek di sini adalah feminin. Jadi ia menunjuk pada seorang perempuan atau feminin, dan seterusnya sampai pada orang pertama umum jamak. Mari kita melihat di dalam 2 Samuel 10 ayat 10. Di sini ada kata we Adam bikar bal yalin nimsal ka behemot. Di situ bukan kave tetapi ka behemot. Jadi sebenarnya ka behemot ini dibaca epepet. Jadi karena vokal pendek patah di bawah kaf, maka memungkinkan dages di dalam bet itu adalah dages lene plus dages forte, sehingga yang satu kap dan bet kedua itu menerima swa simple kabe hemot. Nit, lalu di sini adalah nitmu. Ya, ini bukan swa vokal atau swa bunyi, tetapi swa diam karena didahului oleh vokal pendek, jadi nitmu. Nah, di sini ada dua bentuk.
Yang pertama itu tentu kalau kita lihat ini adalah kata kerja and katal atau perfect. Lalu kita lihat di sini ada bentuk G-yiktol imperfect, ini berbeda ya, bukan menjadi pembahasan kali ini. Lalu ada N katal perfect orang ketiga umum jamak dari kata dhamma, yaitu kata lemah ya, kata kerja lemah atau kata kerja khusus dhamma karena berakhiran dengan he di belakang. Nah, ini sebenarnya adalah bagian dari Mazmur ya, bukan 2 Samuel, ini adalah Mazmur 49. Nah, sekarang kita lihat di sini, kalau kita misalnya lihat terjemahannya, maka kita bisa menerjemahkan, tetapi dengan keagungan atau kemegahannya manusia tidak akan tahan, ia disamakan seperti binatang-binatang yang dibinasakan. Karena keduanya ini adalah kata kerja nifal, sehingga diterjemahkan pasif, disamakan dan dibinasakan. Sekali lagi, tadi adalah bagian dari Mazmur pasal 49. Ini juga kita lihat di sini di dalam kamus, masih BDB, kamus BDB ada kata masal, sehingga pada kata masal ini kita bisa mendapati bahwa nifal perfect. Nah, di sini ada pengertiannya ya. Nifal perfect. Lalu di sini ada be like, similar. Lalu bisa kita terjemahkan tentu dengan arti pasif. Mari kita coba membuat paradigmanya atau perubahannya. Nah, di sini kita sudah memiliki contoh dari kata masal. Tapi dari Mazmur pasal 49 tadi terdapat kata nimsal. Jadi Anda dapat berlatih menggunakan contoh nifkat di atas. Dengan bantuan contoh itu Anda bisa mengisi orang ketiga maskulin tunggal sampai kepada orang pertama umum jamak, baik maskulin maupun feminin. Anda boleh berkesempatan berlatih. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa catatan tentu ya. Nah, kita bisa melihat kata samar, lalu pada contoh 2 Samuel 20 ayat 10. Pada bagian ini kita akan melihat contohnya itu pada bagian berikut. Tetapi menjadi catatan, sebenarnya ada satu kata masal itu berarti memerintah memang. Namun di dalam bagian lain itu kata malak itu tidak memiliki bentuk nifal, sehingga yang ada hanyalah bentuk kata masal. Nah, di sini ada kata samar pada 2 Samuel 20 ayat 10. Ini juga akan menolong Anda. Silakan diperhatikan baik-baik dan lihatlah kata yang ditandai di atas dengan warna merah itu, kemudian analisislah kata kerja tersebut. Nah, ini contoh dari kamus yang lain dari Halot ya, Hebrew Aramaic Lexicon ya. Ini adalah kamus yang juga standar. Nah, kita bisa melihat di sini ada bentuk nifal di bawah. Selain bentuk kal ya, ada bentuk nifal, di mana pada bentuk tersebut ada contoh yang bisa kita lihat. Jadi kata samar itu tentu ada bentuk pasifnya. Kemudian kita coba berlatih dengan kata itu, dengan kata samar itu kita coba buat pada kolom ini, baik maskulin maupun feminin, dengan menggunakan contoh nifkat, dengan menggunakan kata atau contoh kata nimsal. Jadi contoh-contoh kata di atas atau perubahan kata di atas dapat membantu Anda untuk mengisi kolom-kolom ini sesuai dengan jenis,
sesuai dengan persona, sesuai dengan jumlah dari kata-kata tersebut pada kolom ini sekaligus dengan artinya. Nah, kemudian perhatikan 1 Samuel 20 ayat 18. 1 Samuel 20 ayat 18 di sini ada satu kalimat atau satu bagian yang Anda perlu berlatih. Saya tidak memberikan penanda khusus. Anda boleh menemukan mana kata kerja enkatal dari ayat ini, atau di mana sebenarnya yang bisa kita tandai sebagai kata kerja en perfect atau enkatal, nifal perfect. Selamat berlatih dan selamat belajar. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Shalom.